Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hukum pajak. Pada video kali ini kita akan membahas materi penting dari bab 3, yaitu tentang surat pemberitahuan atau yang bisa disebut dengan SPT. Materi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kewajiban kita sebagai wajib pajak, seperti kapan harus melapor, apa sanksinya jika terlambat, dan bagaimana cara menyetorkan pajak ke negara. Yuk kita simak penjelasan dengan baik, semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Baiklah, kita masuk kepada poin yang pertama, apa yang dimaksud dengan surat pemberitahuan atau SPT. SPT adalah surat digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, serta hak dan serta harta dan kewajiban. SPT ini diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk kewajiban pelaporan pajak oleh wajib pajak. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang nomor 2, sebutkan pembagian dari surat pemberitahuan itu. SPT terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu SPT tahunan, dilaporkan 1 tahun sekali, serta ada juga SPT masa, dilaporkan tiap bulan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada poin yang nomor 3, apa fungsi dari surat pemberitahuan. Fungsi SPT antara lain untuk melaporkan pajak yang telah dihitung dan dibayar oleh wajib pajak, untuk memberikan informasi tentang penghasilan, potongan pajak, harta dan kewajiban wajib pajak, serta sebagai bentuk kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan, sebagai dasar pemeriksaan pajak oleh DJP bila diperlukan. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang nomor 4. Sanksi tidak menyampaikan surat pemberitahuan dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi kurungan. Jelaskan dan sebutkan besar sanksinya. Yang pertama yaitu sanksi administrasi, denda keterlambatan, di mana SPT masa PPh-nya itu 100.000 per masa pajak. Sedangkan SPT masa PPN 500.000 per masa pajak, dan SPT tahunan orang pribadi 100.000, SPT tahunan badan itu 1 juta. Sedangkan sanksi bagi pidana atau kurungan jika dengan sengaja tidak melaporkan, berdasarkan Undang-Undang KUP pasal 39 ayat 1, dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan didenda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terhutang yang tidak dibayar. Selanjutnya kita masuk ke poin yang nomor 5, kapankah pajak yang terhutang harus disetor ke kas negara. Setiap jenis pajak memiliki batas waktu penyetoran yang berbeda, antara lain PPh pasal 21 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, PPh pasal 23 _26 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, PPh final pasal 4 ayat 2 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, PPh pasal 25 angsuran bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, PPN dan PPNBM paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, serta SPT tahunan PPh paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak, bisa diperpanjang 2 bulan. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan yang terakhir, dengan menggunakan formulir apa wajib pajak menyetor pajak yang terhutang. Wajib pajak menyetor pajak menggunakan kode billing atau ID billing melalui sistem e-billing. Formulir penyetoran pajak secara manual dulu disebut surat setoran pajak atau SSP, namun sekarang sebagian besar dilakukan secara elektronik. Kode billing dibuat melalui aplikasi DJP online atau situs pajak Go.id, dan pembayarannya bisa dilakukan lewat ATM, internet banking, atau teller bank persepsi. Baiklah, semoga penjelasan tadi bisa membantu teman-teman lebih memahami mengenai hukum pajak. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.